wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haslinda, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 3. Video ini diajukan sebagai pengganti final mata kuliah fikih ibadah dengan tema macam-macam puasa sunnah. Selamat menyaksikan. Puasa sunnah adalah puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Macam-macam puasa sunnah terbagi dengan dua, yaitu puasa sunnah sepanjang tahun atau bulan, yaitu puasa Daud alaihissalam, puasa Ayyamul Bid, dan puasa Senin Kamis. Sedangkan puasa sunnah yang dilakukan pada bulan khusus dari penanggalan Hijriah, yaitu puasa bulan haram, puasa pada tanggal 9, 10, 11 Muharram, puasa pada bulan Sya'ban, puasa 6 hari Syawal, puasa 8 hari pertama di bulan Zulhijjah, serta puasa Arafah. Puasa yang dilakukan sepanjang bulan atau tahun yaitu yang pertama puasa Daud alaihissalam. Puasa Daud alaihissalam adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya puasa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu puasa Daud, yakni berpuasa 1 hari lalu berbuka 1 hari. Keutamaan puasa Daud yaitu puasa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dapat menaikkan hak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid adalah puasa yang dilakukan pada bulan Qamariyah bertepatan dengan terangnya bulan. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr al-Ash, Rasulullah SAW bersabda, puasa 3 hari setiap bulannya seperti berpuasa sepanjang masa. Keutamaan puasa Ayyamul Bid adalah pahala yang sama seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun. Yang ketiga yaitu puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis adalah puasa yang dilakukan pada hari Senin dan Kamis. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan manusia itu dilaporkan pada hari Senin dan Kamis, dan aku suka jika amalku diperlihatkan aku dalam keadaan berpuasa. Keutamaan puasa Senin Kamis yaitu dapat meninggalkan amal bekal ke akhirat. Macam-macam puasa sunnah pada bulan khusus dari penanggalan Hijriah. Yang pertama yaitu bulan haram. Salah satunya yaitu berpuasa pada bulan Rajab. Keutamaan berpuasa 1 hari di bulan Rajab seperti berpuasa selama sebulan. Jika 7 hari ditutupkan pintu neraka, jika 8 hari dibukakan 8 pintu surga, dan jika 10 hari diganti dosanya dengan kebaikan. Puasa pada tanggal 9, 10, 11 Muharram. Puasa pada tanggal 9 disebut puasa Tasu'a, sedangkan puasa pada tanggal 10 Muharram disebut puasa Asyura. Diriwayatkan oleh Imam Nasai, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya bulan Muharram adalah bulannya Allah, bertepatan dengan bertaubatnya umat muslim akan dosa terdahulu. Puasa di bulan Sya'ban adalah puasa pada bulan ke-8 dari penanggalan Hijriah. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW memperbanyak puasanya yang lebih banyak dari puasa Sya'ban. Keutamaan dari puasa di bulan Sya'ban yaitu bulan para pembaca Al-Quran, diangkatnya amal saleh, serta gerbang menuju bulan suci Ramadan. Puasa 6 hari Syawal. Puasa 6 hari Syawal adalah puasa yang dilakukan 6 hari di bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri. Diriwayatkan oleh Abu Ayyub al-Ansyari radhiyallahu merawikan sabda Nabi SAW, sesungguhnya berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang masa. Keutamaannya itu mendapatkan ganjaran 10 kali lipat dalam berpuasa serta menyempurnakan ibadahnya. Berpuasa 8 hari pertama di bulan Zulhijjah memiliki keutamaan yang pertama yaitu berkah umurnya, berlipat ganda kebaikannya, serta dijaga perbuatan dosa selama 2 tahun. Puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 9 di bulan Zulhijjah. Disebut Arafah karena bersamaan dengan jemaah haji melakukan wukuf di padang Arafah. Diriwayatkan oleh Absar radhiyallahu berkata, 4 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, puasa Asyura. Yang kedua, pada puasa
pada tanggal 1 hingga 9 Zulhijjah. Yang ketiga, puasa 3 hari di tiap bulannya. Yang keempat yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Selama hidup di dunia, falishoimin bab, orang yang ahli puasa, yang suka puasa 3 hari dalam sebulan, ya ayamul bid, yang suka puasa Senin, yang suka puasa Kamis, atau bahkan suka puasa Senin Kamis, yang suka puasa Dawud, ya ahli puasa, puasa sunnah ini, kalau wajib nggak usah dibahas, karena wajib setiap orang itu memang harus puasa. Tapi dikatakan di sini orang yang ahli puasa, artinya selain yang wajib, yang suka puasa sunnah ini ya, punya pintu tersendiri. Karena setiap orang punya amal sendiri-sendiri. Ada orang yang ahli puasa, ya belum tentu dia bisa ahli sedekah. Dia bisa sedekah, tapi mungkin nggak ahli. Mungkin orang ahli puasa, tapi nggak ahli tahajud. Ya ahli puasa, tapi mungkin nggak ahli baca Al-Quran. Ini mudah buat dia untuk berpuasa. Orang yang ahli puasa sunnah, dia punya pintu sendiri namanya Babur Rayyan. Pintunya namanya Ar-Rayyan. Nanti dia akan masuk ke dalam surga tersebut dan tidak ada orang lain yang boleh ikut bersamanya. Jadi bisa kita bayangkan nanti berbondong-bondong orang masuk surga berkelompok-kelompok akan dipanggil orang sesuai pintunya. Yang ahli puasa masuk lewat pintu puasa sehingga punya pintu khusus, punya jalur khusus. Ya, tidak bersama orang-orang yang lain. Dia jalan sendiri ke pintu itu, yang lain nggak boleh ikut. Ini keistimewaan sehingga masuk surganya lebih cepat, masuk surganya lebih mudah karena aksesnya hanya untuk dia yang ahli puasa. Nanti akan dipanggil, ayna shaimun, mana orang-orang yang ahli puasa ini? Fayadkhuluna minuh, maka mereka akan masuk dari pintu tersebut. Jadi pintunya manggil ya, mana yang ahli puasa. Fa idza dakhala akhiruhum, kalau sudah yang paling akhir dari kelompok ahli puasa itu masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan, maka pintunya ditutup, tidak ada yang bisa masuk lewat pintu itu ya kecuali memang yang ahli